Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampang gadang diampe angke tampai jalan noto kepayo kumbuh. Ko jo Allah kita harus semakin dake, jo setan semakin jauh. Amin. Ya, tu sawanta ko sedang karang pantun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Iza salahal amalu kullu wa iza fasada amalu kullu. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Muqarrabin Kanagarian Nampang Gadang, Kecamatan Nampe Angke, Kabupaten Nagam, Provinsi Sumatera Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup tak? Yang kita hormati Bapak Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Aryadi. Beliau adalah suami dari ibu yang sedang berkiprah menjadi senator atau disebut di negara kita DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang selalu terpilih entahlah 3 periode entah 4 periode. Beliau Ibu Emma Yohana. Kalian kenal Pak Aryadi ko orang Tanjung Alam, ya kan? Tanjung Alam jo ampe angke Ari Sinayan di Pasar Baso, ya kan? Alai atau balik ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan di Pasar Baso. Siana lai menjawe salam, insya Allah masuk surga. Lalamun dengar tidak? Lalamun ya bu. Jadi ambo yakin ibu-ibu nanlah datang saja pagi cako, mungkinlah rasa dakik saja ambo.
Dek tio hari mendengar YouTube. Ya kan? 3 kali kan sehari. Ambo kalau pai jauh kadang-kadang ambo nak lupa. Lah langsung saya dipagui bau ambo. Mu jual le orang jantan. Kok orang padusi tu heboh bodoh kan? Orang perusi le tapana-pana saya mencelik-celik na jawab peno. Tu celik na jombo. Yo ganda, yo inda. Tu nyo dah KL atau minta foto le. Biko dulu nak minta foto kok. Jadi itu lelah syukurnya kita kini, walaupun ambo tinggal di Padang, tiap hari bisa mendengar ambo wirid. Jadi sekali 2 hari itu ada judul barunya. Walaupun angka kaji itu saja. Tak ada perubahan kaji kau tu. Bamantun, le tahu ibu siapa no? Nabi nak ada nama baru. Tunggu kaji lama tu miang. Kalau adalah Nabi baru, itu adalah kitab baru, adalah kaji baru. Jadi tidak salah je orang tu, memang kau tidak pai mendengar wirid, Pak. Kaji itu saja. Ya kan? Jadi pagi ku awak bercerita miang tak mengaji tu. Mengawak bercerita para sehat. Sebab itu yang bisa kita kenang dalam hidup, dalam marasai ada perubahan. Makanya kita jangan rusuh nak kalau marasai. Nampaknya judul yang baca lihat di spanduk, judulnya Isra Mi'raj. Ya kan? Nanti ingin nambah bicarakan seketik dulu. Isra Mi'raj kok kita tidak mau ulang tahunan dah. Jadi membaca sirah nabawiyah yang berkaitan dengan Nabi pergi ke langit menyempurnakan diberi oleh Allah perintah salat. Jadi ini lagi yang harus kita luruskan. Perintah salat itu turun Nabi Isra Mi'raj. Sedangkan Nabi lah umur 55. Atau tidak salat Nabi selama kada. Nabi itu sudah salat semenjak mudanya, seperti salatnya Nabi Ibrahim, ya kan? Sebab Nabi itu disuruh meniru Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah, katakanlah ya Muhammad, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, engkau ikutilah cara Ibrahim beragama yang tegak lurus. Wa ma kana minal musyrikin, Ibrahim itu tidak pernah mempersekutukan Allah. Sampai kawak kini itu nangkadi. Jadi kunci kita Islam ko jangan rusak, jangan mempersekutukan Allah. Kalau lah dipersekutukan Allah tu dosa nan tak diampunkan. Hati-hati itu. Kita salat juga, tapi kita mengerjakan kurafat. Kita salat juga, tapi kita percaya dengan tahayul. Tahayul itu contohnya. Ya kan? Jangan makan jadi panci lawe harang anak. Itu tahayul. Sebenarnya tu ndak jangka bentuknya dalam panci itu makan. Itu untuk penyalin nasi di periuk. Makan tu di piring. Ya kan? Jalal duduk je di pintu kanai, suruh balik anak keluar. Ya kan? Sebenarnya kalau duduk di pintu tambah orang lalu. Itu dah ada jual suruh anak. Asal anak nyo pasti keluar. Kecuali mati dalam kandungan bakubuan saja induk-induk. Tidak bisa dikeluar. Kadi operasinya lah mai. Itu di kubuan saya. Ya kan? Jangan membuat rumah maduk ke Gunung Merapi. Cari rumah perumnas. Dia orang mempertinggalkan tanah. Aku mari maduk saja. Tak apa-apa kan? Ya kan? Ya kan? Itu tahayul. Ini kau merusak akidah. Kaum muslimin. Jadi kita tidak mau ulang tahunkan Isra Mi'raj dah. Membaca sejarah Nabi pai ke langit diundang oleh Allah menerima penyempurnaan perintah salat. Itu
Sirah Nabawiyah namanya. Sejarah sebab ulang tahun tak ada dalam Islam. Ibu bapak, ambo diundang menghadiri mengaji, ambo diundang mengaji. Orang nama undang ambo mengaji, konya ulang tahun. Ulang tahun pernikahan emas. Itu namanya dia. Syaratnya tu kalau suami istri ko alhamdulillah masih hidup, tapi lah 50 tahun sudah nikah. Kalau mau 30 sampai 22 tahun 3 bulannya. Jadi tidak sampai 50 tahun. Jadi nan marapulai ko pakai balik. Dia pakai marapulai dulu. Tapi lah babimbiang naik pentas, lututnya meretik-retik. Abiko basuruh lo dia anak suruh menyuai. Bini beliau menyuai laki no menyuai bini no. Ya kan? Lah mangko tangan. Sebab umur lah 87. Ndak bertanah gol. Jadi ulang tahun bukan membuat kita semakin muda, tapi membuat kita semakin lemah. Jadi apa yang disuruh Nabi? Akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Iya kan? Kini awak kan ke pemilu. Ado ditakdirkan de Allah caleg kau meninggal. Kita tidak meminta dah. Besok kau milih hanya meninggal sanyo. Lalu itu saja. Ya kan? Atau dibisik engkau, awak besok kau maha ke pemilu, jam mati luang dulu. Ya kan? Alai kenyadangan. Tidak. Orang hampir mati itu sudah melihat alam akhir. Kalau tidak percaya ibu, orang hampir mati itu, karuatlah sakunya. Kok makai Sarawak aja nyo. Nyo pedia saya ambil dompet. Larialah bininya. Larian ndak kanyo jual itu. Karena apa? Kelezatan dunia ini hilang. Dia mabuk dengan menghadapi masalah akhirat. Lebih-lebih orang banyak dosa. Itu yang disuruh adik Nabi memperingati. Banyak-banyaklah engkau mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Bu, sampai engkau sampai kini, kalau ada warga meninggal, masih mengguat tabuh orang atau laba umuman jomi. Itu. Kalau dulu mana, jo tabuh, bunyi tabuhnya tu tiga-tiga. Ya kan? Tabuh di gua tiga-tiga badan baganju babalik pulang ke tempat asa mula jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun lah ia pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi ayah bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan. Tak golek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mahir yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai badoroh tanah panimbunan tataga mejan nanduo manyalo sipud yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Yo acu ibu ulang melihat nanda maco tak bisa. Begitu kalau orang Islam sayang suaminya ke bininya meninggal tu lain namanya membuat pondok-pondok ketek dekat kuburan tu union agak sepakan. Enggak. Ya kan? Dah ada apa-apa. Jadi nampal yang sayang jawab saya ke Allah. Ibu-ibu kalau ditanya oleh orang, "Bu, ibu mana sayang ke suami ibu juga Allah?" Supaya ibu jangan salah menjawabnya. Ibu kecil lebih sayang ke Allah, kok tidak terbukti. Ya kan? Jawabannya bagaimana? Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada suami saya. Saya lebih cinta kepada Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Lebih ke Allah, tidak kurang ke istri. Lain terang ada Pak dong. Sebab masing-masing awak kalau tidak bini tinggal suami
Ndak suaminya tinggal bini. Kalau Allah ndak nyo tinggal awak tu. Sampai basanda nang gadang tu sampai bagantuang nan tinggi. Sedang lalu awak nyo unian, sedang jago nyo lagi makan, sedang duduk ko nyo lagi istirahat. Lalu nyo tanangan utak ko sehingga kita tertidur. Allah tak pernah meninggalkan kita. Istri akan meninggalkan kita, suami akan meninggalkan kita. Sesayang-sayang orang ke istrinya, Bu, ya kan? Bisa dibuktikan tak sesayang Allah. Kau ada cerita cik, ya lalu nak kurang-kurang lalu embo dari Solo tu, datang embo kemari. Tu awak lalu nengah kaji, lewat teratian. Ya lalu nak. Ibu bapak, ada dahulu sekolah kejuruan, kalau sekolah ekonomi itu dulu SMAP, nan menengah atasnya SMEA. Kalau kini kan SMK namanya leh. Jadi ada seseorang sesudahnya sekolah di sekolah ekonomi kok kuliah di Fekon Yunan, utaknya hebat, jadi nilainya cum laude, dicari lahnya di orang BI, ikan sebabnya sarjana ekonomi akuntansi, masuk kerja di BI tanpa melamar. Itu kalau orang pintar. Lah 10 tahun kerjanya, ada lo orang kampungnya masuk di BI itu, tapi tidak dia apa, di Makassar. Di Makassar tu kedua-duanya. Di mana sekolah Sinan, di mana kuliah Sinan. Oh, berarti kau dia kelas dia, Mbok. Iya. Akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta. Cintanya cinta lokasi namanya. Walaupun nyola lama di Makassar ditakdirkan dapat bini di kampung. Tapi kebetulan bininya kerja di Sinan. Beberapa tahun kemudian tidak boleh di bank ini bekerja berdua lagi. Harus uang tulak cik. Tapi nan suaminya kolah senior, lah kepala, ya kan? Tu nan di uang tulak tu istrinya. Tapi nyo dek lah banyak pitih mungkin kok itu sebab bapak kecilnya ke direktur. Keduanya saya kami di uang tulak. Biarlah kami pulang kampung bawa sahur aja. Saat itu tahun 80-an dapat uang tulak 3 miliar tu kadang. Kalau kini nak sadar untuk biaya kampanye itu. Bapak itu. Ya kan? Tak sadar. Kampanye presiden tak kampanye Pak Haryadi. Tak sadar. Ya kan? Berusaha lahnya di rumah. Tapi Allah berkehendak lain. Sakit istrinya. Kau tak punya anak. Sakitnya kanker payudara. Lah sampai stadium 4. Sudah menjalar urat-urat kanker itu ke seluruh pembuluh darah dan saraf-saraf halus di otak. Tapi nyo setia merawat istri. Susu itulah busuk. Bakemo. Kan? Dah. Kok mati dia tak? Walaupun awak tak beranak. Jangan capek nak dah berbini tak. Bangun kau cerita katanya ke suaminya, Bu. Orang jantan kau banyak, lebih-lebih anak muda. 2 hari bini itu sudah mati, sudah bini lihat. Itu perangai orang jantan. Ada yang lah gaik kau Bu. Kau mau sampai 10 lagi lah bini dia. Ya kan? Ya kan? Ndak itu nantakana dia udah ada dia. Sakit kita ubek, luku kita taweh, damam kita tawa. Memohon kita ke Allah, mudahan adinda sembuh kembali. Tapi di pancuang talang katurak, diambil ke sambang dadih, labihnya ke kayu tundo, lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, angok babalik kenan punya. Meninggal juga istrinya ini. Lah meninggalkan di kuburan. Satiuk paginya menyiram kubur, lah sampai rumput tinggi sekiranya. Kalau baratu, siramnya tarwi. Ya kan? Cek tetangga, ne sayang napak kau ke bini no. Lah tinggi rumput isiram no jo. Orang tak tahu dah. Kira no berjanji jo bini no.
Kalau lah 3 jangka rumput ko tumbuh dari kubur dah, apa bini lah udah leh. Antu ko siram no tarui. Supaya nak capek rumput. Jadi jampi cayo na ibu ke suami ibunya sayang. Nampal yang sayang Allah. Untuk Allah itulah kita patuh. Maka kita baca sejarah Nabi sekarang. Untuk ibu-ibu dulu. Siapa istri Nabi ketika beliau akan Isra Mi'raj itu? Ibu Khadijah. Allah bininya celai. Itu bedanya je Muhammad nang kini. Nabi Muhammad itulah mati Ibu Khadijah barunya berbini balik. Kalau Muhammad nang kini ada bini jelek. Apa? Lah mati Ibu Khadijah, beliau sangat apa namanya? Sok. Karena ndak ada Khadijah nang kini meniru itu. Apa kata Ibu Khadijah ini? Ya Rasulullah. Jadi semua hartanya disumbangkan untuk memajukan Islam. Kalau putus jambatan ke suatu daerah, suamiku, junjunganku, ndak ada tabungan saya lagi akan diambil. Galilah tulang belulang saya untuk tulang jambatan itu. Apa itu Ibu Khadijah? Ya kan? Kalau Khadijah nang gini piti lakinya sini Nabi nya. Ya kan? Tu di Padang nak sikor. Kalau orang pe angke konon parusi santiang manarawang, santiang menjai, santiang mengalih dia awako kunyah. Ya kan? Jadi ba awo jo tabiang nanya suaminya. Si muncak mati tarambau kaladang membawa ladiang lukolah pau keduanya. Ya kan? Suami istri di Minangkabau ambil umpama awo jo tabiang sanda menyanda keduanya. Orang ampe angke nan paling tapik. Mau bantu suaminya. Ya kan? Turang kapau je. Jadi camek lakinya nyo mengalih nasi kapau. Ya kan? Nah, ini. Ya betul hendaknya. Ya kan? Bapak Ibu kaum muslimin, Ibu Khadijah tu nan meninggal. Inilah yang melatar belakangi Nabi itu untuk pergi Mi'raj. Alulama Ibu Khadijah meninggal paman beliau Abu Talib yang telah banyak secara tidak langsung membantu Islam, tapi nyo ndak mau masuk Islam. Biang kata buat gantiang keputui rantak penyudai tanun kilik penyudai hujan. Ketika dia payah sakratul maut, apa kata Nabi? Paman sudah banyak membantu Islam. Ucapkanlah 2 kalimah syahadat paman, agar paman diterima oleh Allah sebagai muslim yang baik. Karena paman sudah banyak membantu saya. Nyopagui Nabi di Abu Talib. Saya sayang sekali padamu nak. Tapi untuk membaca itu jangan saya disuruh lagi. Lebih baik saya memikul dunia ini dan segala isinya daripada membaca itu. Menangis Nabi ya Bapak. Nabi menangis itu turun ayat maingian. Apa bunyi ayat itu? Innaka la tahdi man ahbabta. Surah Al-Qasas. Engkau tidak akan bisa Muhammad memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayangi. Walakinnallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ya kan? Jadi kalau ada di sana awak bu, ndak mau sembahyang, ndak mau puasa, pakwa, pajudi, judi online. Perangainya tu buruk saya. Indak taubat no kamalaki mati do. Itu ndak usah divisi la ilaha illallah. Kalau pakwa no pak sedang payah tu pak bawa segera tekoa kena tu. Insyaallah mati no itu. Sebab itu nano caliak tiap hari. Ndak usah kita bisian la ilaha. Tapi kalau orang nan nadir di masjid gini kuah. Lai hadir awaknya sakratul maut kok nama nang kadahulu kok. Menurut ibu mana nang kadahulu ambo je ibu? Kalau indah ambo kemudian ibu dahulu.
Kau nak ibu dulu ambo kemudian. Tapi itu kita tidak tahu ya. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Ibu bapak yang terhormat yang saya muliakan. Jadi semenjak mati Ibu Khadijah, meninggal Abu Talib, tu Nabi rusuh wana. Acuk beliau duduk mendoa di masjid. Suatu saat sesudah salat Isya, ibu-ibu dan bapak-bapak, beliau sedang berkhalawat kepada Allah untuk menghilangkan sedih ini. Sebab ijuk ndak basaga le lurah ndak babatu kebasilan tehangan orang kafir. Walaupun Nabi ndak bersandar kepada alam, beliau bersandar kepada Allah. Sepil lahiriahnya itulah. Nah namanya manusia pasti rusuh. Ambo muncul le diundang mengaji ya jamaah rami ke mabo. Kok di rumah sembo gua sekali-sekali anak ndak ada di rumah. Ambo ndak mengaji. Duduk ambo sedang makan. Amain dia saya betul. Bah tabayang juga lah. Bini ambo tu rancak. Iku menurut mata ambo. Ambo ndak minta persetujuan apa dah. Menurut mata ambo rancak. Ku ndak kalimo anak ambo jenyo. Sesudah lagi anak tambah rancak je. Ya kan? Tambah berkilik je. Galak berpiciang. Giginya alui-alui putih. Kalau minum ayu putih, kau nampak melia siko. Ya Allah, ya Tuhan. Itu nanti ada lah. Amu jual boleh ilia mudik kau bu. Lah sampai ke Australia, lah sampai ke Malaysia, lah sampai ke Bali, lah sampai ke Kalimantan. Tapi itu nama undang orang awak. Orang peangke, orang tanah datar. Ya kan? Orang tu sangka, orang pekumbuh, orang meninjau. Orang awak kau bu, inyo parantau patut orang awak kau ndak mau lalu dia tu. Dia mencari tanah tu betul. Kau rancak ngali sate tu kau macam. Ya kan? Orang awak suku parantau. Nah, jadi sedang Nabi mendoa tu, tiba Jibril. Muhammad, saya diperintah oleh Allah menemani engkau. Kemana? Kita perjalanan ini kita bagi dua oleh Allah ditentukan. Pertama namanya Asra, yang kedua namanya Mi'raj. Ya kan? Tapi kita menulis di spanduk Isra. Apa bedanya Asra dengan Isra? Ibu-ibu dan sekolah di tarbiyah dan sekolah di dunia pasti tahu. Asra apa artinya? Memperjalankan. Isra berjalan sendiri. Dan naik itu Mi'raj. Kalau ambo berjalan kaki dari Solo tadi malam sudah mengaji jam 11. Allah ketiba dikit tinggi pagi. Nah, tapi diperjalankan oleh Allah dengan mobil, ya kan? Itu makanya namanya Asra. Subhanalladzi asra. Kenapa dimulai dengan Subhanalladzi? Agar kita percaya. Sebab kalau dengan otak kita tidak akan percaya. Kenapa? Perjalanan dari Makkah ke Madinah saja, kendaraannya kuda, orang dahulu berjualan, itu 6 bulan pulang balik. Sekarang Nabi berangkat sudah salat Isya, sampai ke langit yang ketujuh, karaf-raf, mustawa, balik sebelum subuh masuk. Kau nak masuk akal? Maka Allah memulai memuji dirinya. Subhanalladzi. Untuk memantapkan kita itu Pak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Bukan Jibril dan Muhammad yang berjalan sendiri. Tapi Allah memperjalankan. Ulang cerita nalah ada di YouTube lain dah. Suatu hari bacurito lah ke pindiang ke kudo. Do yondiang. Aka baj. Adalah pulang lo dari Jakarta. Ya kan? Dari Ampe-Angke kola sampai dengan ke Jakarta, lah tiba lo balik. Kudo kan tak pandai mengeleng nah. Caliaklah ibu kudo. Itu sah. Lah 2 kali kudo kusia makan, ya kan? Hanya sagu bacancang sedape, manggu itu. 5 penumpang barek nyoelo je bendi itu.
Nak mengumpul pitis ya. Kusia, lenya bagi je kudo. Mancaliak si kudo tu tak bisa pitis tu. Di mana Ustaz tahu? Mana tutui di kusia matu kudo tu. Supaya jangan nampak di kudo ko penumpang bagi pitis. Bu, nan kusia ko di rumah tangga saya. Ibu, ikut pak ku kudo ko mah. Inyo dan ke sawah, inyo dan jadi sopir oto siang malam memutastir. Apitih nak mengumpul ibu. Ya kan? Tapi ibu sayanglah ke kudo. Sekali-sekali dia pergi inyo mani salabah. Ya kan? Jangan sagu bacancang saya. Buik inyo gula tunjang, kau ndak tak buik mintaan ke orang kapau. Ndak kolesterol tu Ustaz. Kalau inyo ndak membayi ndak kolesterolnya tu. Ya kan? Itu. Jadi awak kudo kenyo Pak. Termasuk Ustaz Pak. Tak apa. Cuma dia mau kusia kan tak ada. Kudo. Ya kudo kau lah jalan surau. Ibu-ibu bapak-bapak. Jadi anak kecek kudo. Kenyo lain manggu aja. Yolah kadang otak kepindiang. Wah den nang kancang lari den tak sampai den ke Jakarta. Ikut no marangkak sedari kasua ke kasua, dari papan ke papan sampai lo ke Jakarta. Ndak tabayang di kudo ko do, baso ka pindiang ko, pai ke Jakarta, pindah jo kasua orang pindah. Lo kan cukup nyalek di kasua tu, dibantah, di papan. Jadi orang ko ndak dapat kerajo sinan, balik lo pulang, nyoba lo kasua ko balik. Atalah tiba lo ke pindiang ko dan bengkel. Jadi kalau ada orang Islam ndak percaya jo peristiwa Mi'raj, Isra, mangko isi kepalanya sama jo kudo. Ndak nyobaco saja dari pangka subhanal Allah yang maha suci lah yang melakukan perjalanan itu. Ya. Orang kan setambah lama ilmu ko kan bertambah berkembang. Namanya dinamis. Jibril nan mengawani Nabi itu dari nur. Muhammad nan barangke tubuhnya dari materi, tanah. Nur dari energi. Kecepatan energi cahaya itu 3.330 km per detik. Jadi lampu aku gini Pak, kalau di padaman dipudui baso-baso no, dipudui sadono, atau diduian balik. Kecepatannya menerangi ruangan itu tidak bansuan-su langsung diduian tarang sekali. Itu kecepatan cahaya. Apalagi malaikat Jibril, dia nur ilahi, bukan nur cahaya lampu. Kalau Nabi yang bertubuh materi ikut terbang bersama Jibril dengan kecepatan itu, maka tubuh Nabi itu akan hancur menjadi atom-atomik yang halus, tidak akan ada bekasnya lagi. Untuk mempercayai itu, baik ko malam apa cari motor Harley Davidson doa, ya kan, larian sabi-abi kilometer jamba baju, nganguan muncuang, pasti cabit tubuh apa tu dia ingin, ya kan? Jadi bagaimana? Allah yang maha kuasa mengubah tubuh Nabi itu dari materi menjadi energi, tapi kesadarannya tetap bertubuh materi. Tapi lo, ketika malam, siapa nama ubah? Jibril. Bangun kau Jibril, ano tukang no. Ibu-ibu santiang desiko membuat baju, disarang ke orang kamang membuat perabot, mungkin? Ya enggak. Jadi ahli energi itu siapa? Jibril. Dia makhluk energi. Kapan dia merubah tubuh Nabi itu jadi energi? Ya kan? Ini sekadar ilmu pengetahuan dan sawananya wallahu a'lam. Itu mengko malam di mana? Di semua zam-zam. Ya kan? Abah mengko malam. Ternyata sudah diuji orang di labor. Materi diubah jadi energi, tapi karena cahaya mataharinya gagal.
Gagal. Jadi harus ditampak nan kalam. Kita kaji cek Laila. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj malam. Bangko pulang sabalun subuh. Kalau pulang Nabi serupa waktu duha kini kuah jatuhnya dari langit. Karena energi karena matahari nyo berubah jadi materi balik. Maka sabalun subuh lah tiba di Makkah balik. Tapi kau tak mutlak kita percaya ke bu? Kau teori orang menambah nanlah nyo selidiki jo ilmu pengetahuan. Nyo lakukan eksperimen tu energi biasa dak tubuh Nabi. Ya kan? Tapi jawabannya yang paling benar itu wallahu a'lam. Allah ko meliputi alam semesta saja ndak ada nan tak mungkin. Ya kan? Nan tak mungkin. Ibu-ibu ketika mengandung kan dari setetes mani nan keluar dari tulang sulbi suami bacampur jo indung telur nan keluar dari tulang dado ibu. Ada ibu menolong-nolong pekerjaan tu selama ibu mengandung? Tak ada kan? Tapi air tadi berubah jadi orang. Siapa yang melakukan itu? Allah. Tapi tampaknya ada spesial. Fi zulumatin salas. Dalam rahim yang 3 lapis gelap. Tak tarang rahim itu sudah gelap. 3 lapis. Ya kan? Berapa di sana diproses? 9 bulan 10 hari. Kalimatnya tetap kun fayakun. Tapi berproses 9 bulan 10 hari. Kalau orang mengandung kun fayakunnya kun kecil Allah tak sekali ado nikah orang sanjo tu bergaulnya suami istri. Tulan suami anak pagi. Bom pengedang. Ya apa enggak? Sanjo nikah orang anak sepagi. Jadi proses ibu-ibu menghamilkan anak dengan kalimat Allah kun fayakun itu 9 bulan 10 hari. Ya. Nah, sudah tu alai. Nan diperjalankan Allah tu tidak sembarang orang, tidak Ristawardi, tidak Sultan Abdul Aziz, tidak ayah beliau angku muda dulu. Kamu mengaji, kamu saji pasti ada teh. Tu masih hidup yang kudo. Bapa tu je dia ada sebegini. Ambo lun sagapuk tu lah. Akini masubuk je anak ni gapuk na ustaz. Ambo jawab je pantun. Sekolah ke Parabe membeli baris ke Siraku, biarlah kaji kurang dapat asal badan lai gapuk je. Iko kaji nak dapat awak kurui lah. Aduh kali rugi. Ya. Itu gunanya untuk penjagaan ibu lalok tu. Kau berdua di muka ambo kau lalok nak nyurang angin cek banyak. Oh matonya nengetek je. Mungkin keturunan Cina mungkin. Kita lanjut. Lain tak layu anak ibu bersimpu. Ambo dek lay baju entai kau mah. Iya kan? Ibu dek bersimpu. Kita taruyan. Iya kan? Jadi yang diperjalankan oleh Allah itu tidak sembarang orang. Siapa? Nabi. Nabi itu langkuk sifatnya pertama siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatanah. Imannya luar biasa. Akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi tidak sembarang orang, tidak Nabi Adam, tidak Nabi Isa. Kan Nabi sudah tua. Tapi yang dipilih untuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi abdihi. Ya kan subhanalladzi asra bi'ab lailam minal masjidil haram. Kolai. Minal masjidil haram ilal. Jadi perjalanan tu Pak, mangko indak gagal, mangko lancar. Perjalanan Nabi itu ndak minal lapau ilal lapau dah. Ya kan? Minal masjid. Jadi supaya hidup awak ko tenteram, hati awak senang. Jangan lupa di tinggal dari musajik ka. Ambo iko sajak bujang ketek, itulah disuruh tinggal di Allah dekat musajik. Sehingga ambo ndak tiba imam nantuo,
Ambo tanya-tanya ayat nanya apal tu di ukip putih tu ambo jalan kerajo. Nak dibonyonya sesango ambo beraja jadi imam. Karena tinggal ada ke pindah ke Perumtang. Perumtang tu Ustaz, perumahan berutang. Kalau kini lah berubah, nyodek lah habis utang kau perumnas namanya, perumahan lalu nas. Jadi asal berutang je ibu baru jadi namanya perumnas, perumtang. Dapat lo rumah dah ke musaji. Ditakdirkan lo di Allah perjalanan ambo dari masjid ke masjid. Nah, sudah minal masjid ilal masjid alai. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ikon pondasinya jeleba. Perjalanan tu sejak dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa sampai kalangi baraknahu. Tiba di rumah sakit lah disteril. Sabalun dokter melakukan operasi, alat-alat tu diabuih jua yange 2 jam tu. Guntiang tu alat operasi itu. Pisau diabuih jua yange supaya ndak ada kumannya. Baru dioperasi orang sakit. Itu contohnya. Jadi perjalanan Nabi itu lah disteril di Allah. Gondorowo, pocong, antu belau, panjadian, babi ngepet, ya kan alai, setan kepuo, bujang hitam, ya kan, setan karakatah, gondorowo, tidak bisa mengganggu karena lah diberkahi oleh ikon yang diucapkan ketika awak akan memulai acara. Makanya ambo mohon jangan lupa menjawab. Orang akan mulai acara ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan kita selamat, didoakan kita dapat rahmat, didoakan kita dapat berkah. Perjalanan Nabi tadi baraknahu. Jangan lupa kalau orang memulai acara jo salam sarantak menyawe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi timba balik awak selamat. Kalau kita sudah selamat dan dapat rahmat, dapat berkah, itu apa saja musibah nan datang, mental kita kuat. Karena kita punya orang yang melimpahkan rahmat itu bukan manusia, tapi Allah. Yang memberi berkah Allah. Biar bara kayu awak bupa tinggi pangkai awak kayu gadang balimpah harato. Tapi kalau rahmat, berkah dan selamat dicabut Allah, kita akan merana dalam hidup ini. Sama jua yang betalu dalam padi, mati kelaparan, itik baranang dalam air, mati kehausan. Benar kata Nabi, laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinaul qalbi. Tiadalah dinamakan kaya lantaran banyak harta, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Jadi hati kini yang ditata dengan kalau hati awak kayo seketik na pitih dawa. Ya kan? Nah, ini dia. Itu pembelajarannya. Penutup ayat tu Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah yang maha suci tadi, kan maha suci pangkanya, Allah yang maha suci itu siapa? Innahu huwas samiul basir. Dia itu sangat mengetahui dan sangat mendengar. Tak ada pakak, tak ada tuli, tak ada buta ketara, tak ada lalu. Jadi kita umat Islam harus percaya menerima peristiwa itu dengan iman. Nah, akhirnya masuk ke mi'raj lah. Mau tambah seketik lain apa? Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan langit dari Masjidil Aqsa. Ambo keloan seketik tu mangko harus kita membantu Palestina. Sakurang-kurangnya ndak kabisa jo pitih jo doa. Allahumma ansuril ikhwaninal musliminal mujahidin
fi Palestin. Sekurang-kurangnya doa itu. Kenapa? Karena Palestina, Masjid Aqsa, tempat take off-nya Rasulullah naik ke langit. Tidak di Yordania, tidak di Dubai, tidak di Emirat Arab, tapi di Palestina. Take off, lihat tahu take off, itu bahasa Yaman. Naik, namanya Mi'raj. Atau perjalanan langit. Atibolah Nabi di Sidratul Muntaha. Kita longkang isi kalau dikaji langit dan tujuh tu apa-apa yang dicaliak Nabi abi hari beko dan kepailo irik ke Sungai Puah je lah. Ya kan? Diletak sa Nabi lah tiba di langit nan ketujuh. Tapi ada cik nang kedisambi. Ibu kalau naik pesawat, lah naik pesawat tu, nampak tak sadono di bawah. Kalau jalan awak ditiku di jalan dari auto, tak nampak tambak udang tu dah. Tapi kalau jo pesawat awak naik, sagalonya nampak di bawah. Mangkonyo Nabi naik ke langit itu, inyo langsung basimpuh, tafakur, langsung memuji Allah. Karena apa saja nan di bawah tu nampak sadono. Jadi semakin tinggi kita naik, semakin nampak isi di bawah. Contohnya naik pesawat. Jadi Nabi di langit yang ketujuh itu apa ibu? Sagalo isi langit yang kelima, yang keenam, yang keempat, ke bawah sadonyo nampak dinyo dari atas. Yang belum pernah diperlihatkan kepada Nabi lain. Maka saat itu beliau bersempuh, beliau baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Layak donan untuk awak itu doh. Indah untuk Allah. Penghormatan, kebaikan, berkah semuanya milik engkau ya Allah. Begitu Nabi itu. Kutiko di bawah Isra tadi, Nabi menyebut, Allah menyebut bi'abdihi, budaknya. Tapi ketika Nabi bersimpuh, diubah di Allah ucapannya, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Tak mau Nabi menyebut budak, Allah menyebut budak. Nyo sabu yang pangkainya di Allah. Selamat engkau wahai Jadi nabi-nabi nalah mati di atas langit tu selamat saja. Di bawah Nabi budak Allah, di atas gelarnya disebutkan oleh Nabi, ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi, iku hadiah untuk engkau Muhammad, rahmat Allah dan berkahnya. Itu kan bak kecil orang Basilik ganggang sapadi tu. Ganggang sapadi itu tak kena di Nabi. Dia ndak amuh selamat surang. Ndak ada yang selamat do ya Allah. Maka beliau menjawab, nyo pikian orang peangkek ko sadonya. Orang basuh. Orang Islam di dunia. Apa jawab Nabi? Assalamu alaina. Alaina tu tahu ndak apa ibu? Tahu. Wa ala ibadillahis. Ambo heran orang ndak mau sembahyang sampai gini. Itu dialog antara kita dengan Allah. At-tahiyatu kecil awak, assalamualaikum kecil Allah. Awak jawab balik, assalamu alaina. Itu kalimat yang kita ulang di salat wajib 17 kali. Ya kan? Orang tak sembahyang mereka ruginya. Jadi pitaruhan laki-laki ibu nan tak sembahyang ya. Sama juga bawa jo kandi awak jo. Kalau ada jo suami nan tak sembahyang, sampailah kayaknya. Kalau ada anak bujang dan anak gadis hingian. Tapi ada ujungnya lagi, sudah alaina kecil Nabi lah. Wa ala ibadillahis. Maka kita kalau ingin selamat sama je Nabi, beramal saleh lah tiap hari. Ibu Allah bersedekah saya bagi. Kalau di masjid kau nyalataan ma infak tu kotaknya. Jadi asal masuk ke masjid jangan galak ke kotak tu. Ndak isinya. Masuk ke masjid karuat saku isi tu. Kalau mau masjid embolong. Masjid mau dalam pembangunan gini. Nah, itulah kaum muslimin kaji awak pagi kini. Ada nang kambo sampai cek penutupnya boleh. Taganang ayah danau singkara. Alirannya batang umbilin. Kok lain yang dipilih orang awak, manga dipilih orang lain. Lain paham ibu-ibu tu?
Tahu salah ibu nanti tanggal 4 balik Februari. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kampung kita. Terpilih wakil kita di DPR ini, di DPR itu, puncaknya DPR RI, akan mudah beliau membawa bantuan ke negeri kita ini. Tapi kalau ndak ada awak nan duduk di sini sama je minta kasih sisik kelimbe awak ndak kunjuang dah. Ndak kunjuang dah pe. Nah, jadi saya sakatolah kita betul deh. Ndak usah den sampai na sadono. Kalau paham tu. Kali sia ibu-ibu sadono. Kalau sakit ya ndak paham. Kini kita tutup jawapan tu encik lain. Boleh? Di mana letak jalan ke gugut? Kok gugut tinggi, gugut rendah lah. Dakik pasar Padang Luar. Sungai Tanang je bukit tinggi. Tasabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk. Sinan lo kami ke keluar. Lapihlah kami juati nan suci jemuko nan jani. Mudah-mudahan ambo diagih maaf kalau ada nan salah. Le diagih maaf ambo ta. Ya Allah, orang peangkik gombolannya mahamkan ya Allah. Orangnya taat-taat ya Allah. Pertamulah ambo balik dalam surga je beliau. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.